Seorang kurir narkoba digerebek petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan di Jalan Aksara, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Dari hasil penggeledahan terhadap barang bawaan tersangka, petugas menemukan 22 bungkus teh Cina berisi narkoba jenis sabu yang masing-masing seberat 1 kilogram. Sebelumnya tersangka berhasil membawa dua kali narkotika atas suruhan orang yang sama berinisial JP pada bulan November 2024 sebanyak 1 kg dan akhir bulan Desember 2024 sebanyak 2 kg. Untuk proses hukum lebih lanjut, tersangka dan barang bukti kini sudah diamankan di Mapolrestabes Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV. Seorang pria digorok temannya sendiri karena ingin menikahi perempuan yang pernah dicintai pelaku. Sementara 2 orang begal bermodus petugas leasing diringkus Polda Metro Jaya usai menipu seorang warga. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Ezra Hadianto. Motor emek di mana? Sama kita. Dari Polda ya. Udah diam aja. Mau enak kita sama iPhone, iPhone. Yang lo ambil sama iPhone. Yang di iPhone 15. Ya. Oh, kamu masih Sama kita. Pria ini digerebek tim Opsnal Subdit Resmo Polda Metro Jaya saat tengah tertidur di dalam kontrakannya di Jalan Bali Raya 2, Kelurahan Halim Perdana Kusuma. Dari hasil interogasi, tim kemudian mengamankan rekan pelaku yaitu Robinson Ilunasaku di Jatinegara Kaum, Jakarta Timur. Sabtu dini hari, kedua pelaku menghentikan korban saat melintas di Jalan Laksamana Malahayati, Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur. Pelaku mengaku sebagai petugas leasing, lalu menuduh korban menunggak cicilan motor, kemudian mengambil motor korban. Saya dicegal oleh 2 pelaku yang mengaku dari debt collector atau leasing. Pelaku dengan dalih saya mempunyai tunggakan atau cicilan, lalu pelaku mengajak saya ke kantor. Saat di tengah perjalanan ke kantor, saya disuruh mengambil STNK yang dilempar oleh pelaku, itu STNK palsu. Saat saya mengambil STNK palsu, pelaku langsung lari meninggalkan saya dengan membawa motor dan HP. Saat berangkat, pelaku menjatuhkan STNK dan pada saat korban turun untuk mengambil, pelaku langsung tancap gas meninggalkan korban sendirian. Kami, Subdit Resmo Polda Metro Jaya, menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dengan modus mengaku sebagai debt collector. Jangan pernah menyerahkan kendaraan kepada siapapun tanpa adanya pemberitahuan dari pihak leasing. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 378, 372, dan 363 KUHP tentang penipuan, penggelapan, dan pencurian dengan pemberatan. Dari Jakarta, Hendra Aryadi untuk CSI RTV. Sebuah restoran siap saji di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ludes dilalap si jago merah. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian bangunan. Kobaran api dengan cepat membakar seluruh bagian bangunan restoran siap saji di kawasan Grand Wisata Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Lima unit mobil damkar beserta belasan petugas diterjunkan ke lokasi dan langsung berjibaku memadamkan api. Kabupaten 3 unit, bantuan dari kota 1 unit, dan dari Grand Wisata 1 unit. Ini semuanya 5 unit. Kurang lebih sekarang jam 23, 1 jam kurang lebih lah. 1 jam proses pemadaman. Bahan material bangunan yang terbuat dari kayu membuat restoran ini hampir habis tak bersisa. Gas yang pertama mengalami kebocoran kan
kita keluarkan dari area produksi kita taruh di luar. Nah, kita kurang tahu juga apakah itu gas yang bermasalah tadi atau stok kita. Soalnya kita sama-sama stok kita juga di luar dan tabung yang bermasalah dari awal juga kita taruh di luar. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Andika Fadil Utomo untuk CSI RTV. Dua kakak beradik nekat mencuri sepeda motor yang tengah terparkir di Pasar Tanjung, Jember, Jawa Timur. Ironis, keduanya berdalih melakukan aksinya karena terdesak kebutuhan biaya pengobatan anaknya yang sedang sakit. Tim Reskrim Polsek Kaliwates, Jember, Jawa Timur meringkus seorang pria yang bernama Wahyudi. Bukan tanpa alasan, ia sudah diincar polisi lantaran aksinya mencuri sepeda motor terekam kamera CCTV. Saat itu ia beraksi bersama adik iparnya yang bernama Ahmad Fatur di sebuah parkiran sepeda motor yang berlokasi di Pasar Tanjung, Jember, Jawa Timur. Dalam video tersebut, salah seorang pelaku berupaya memindahkan kendaraan milik mereka sebelum mencuri sepeda motor jenis Matic milik salah seorang pedagang sayur. Adik ipar pelaku pun turut diamankan dan keduanya dibawa ke Mapolsek Kaliwates untuk diperiksa. Bahwasanya di Pasar Tanjung sering terjadi pencurian kendaraan sepeda motor. Setelah itu kami melakukan penyelidikan, di situ kami temukan CCTV, kemudian kami kembangkan, akhirnya kami menemukan yang diduga pelaku, akhirnya kami tangkap. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku nekat mencuri sepeda motor lantaran kepepet biaya pengobatan anaknya yang sedang sakit. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni 2 kendaraan sepeda motor, di antaranya 1 unit motor hasil curian, serta 1 sepeda motor lain yang digunakan pelaku sebagai sarana untuk melancarkan aksinya. Keduanya kini dijerat dengan pasal 363 ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Galeh Mega untuk CSI RTV. Tewasnya WD di tangan kekasihnya MA yang jasadnya ditemukan dalam kamar kosan membuat tim liputan CSI mendatangi tempat kejadian perkara. Dari hasil penelusuran, tersangka diketahui bukan kali pertama datang ke tempat kos transit itu. Sahabat, kita lanjutkan liputan mendalam CSI. Cemburu buta, kekasih tewas dianiaya. Untuk menggali informasi lebih dalam di balik pembunuhan WD yang dilakukan Muhammad Adriansyah, tim liputan CSI melakukan penelusuran ke tempat kejadian perkara yang terletak di kawasan Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Lokasinya yang cukup jauh dari pusat kota, tim liputan pun harus menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam. Setelah bertanya ke sejumlah warga, kami akhirnya tiba di lokasi dan menemukan sebuah komplek kontrakan petak serta beberapa kamar kos yang berisikan sekitar 150 kamar. Berdasarkan kesaksian warga di tempat kos-kosan, ini bukan pertama kali tersangka mengunjungi kos transit tersebut. Kalau pelaku katanya sih kedengerannya mungkin udah 2 kali ini dengan wanita yang berbeda. Tapi kalau korban memang waktu malam itu baru sekali kejadian, baru datang pertama kali.
bahwa antara tersangka dan korban sempat terlibat cekcok, diamini oleh sejumlah tetangga kos-kosan. Namun demikian, tidak ada seorang pun yang mengetahui saat tersangka keluar dari kamar usai menghabisi nyawa korban. Mungkin tetangga saya katanya ada di depan, mereka sempat cekcok, nggak tahu entah siapa itu, katanya mungkin cekcok dulu di depan, baru mereka ke dalam, katanya gitu. Tetangga, apakah ada yang melihat pelaku saat keluar dari kamar gitu? Nggak ada, tapi kalau masuknya memang banyak yang melihat, tapi tidak memperhatikan wajahnya karena tertutup helm kan. Suasana sepi terlihat dari rumah kontrakan yang dijadikan kos transit itu. Begitu pula dengan kamar yang menjadi saksi bisu aksi pembunuhan MA terhadap kekasihnya WD. Pintu kamar tampak tertutup rapat, sementara garis polisi masih membentang di depan kamar. Jasad WD ditemukan pada 27 April yang lalu dan pelakunya tidak lain adalah seorang pria berinisial MA berusia 24 tahun dan dia tega melakukan tindakan keji ini lantaran cemburu ketika mendapati foto WD bersama dengan pria lain yang ada di handphonenya. Saat ini seluruh penghuni yang tinggal di area sini, di kos-kosan sini, sudah meninggalkan unitnya masing-masing. Faktor asmara seringkali menjadi pemicu seseorang nekat melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Rasa cemburu tersangka terhadap korban membuatnya gelap mata hingga semua berakhir tragis. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Itulah akhir tragis dari WD, wanita muda 21 tahun asal Kabupaten Setu, Bekasi, Jawa Barat. Ia menghembuskan napas terakhirnya usai dibunuh kekasihnya sendiri, Muhammad Adriansyah. Kriminolog Universitas Budi Luhur, Nadia Utami Larasati menuturkan, adanya luka sayatan pada bagian tubuh korban diartikan sebagai bentuk kemarahan tersangka lantaran cemburu terhadap kekasihnya itu. Saya menduga memang ada kemarahan atau kecemburuan karena luka sayatan ini tuh biasanya kalau dikaitkan dengan kemarahan gitu ya, jadi ada kemarahan makanya lukanya berbentuk sayatan dan jadi dia tuh cemburu mungkin dengan si korban ini gitu ya. Tapi kemudian pertanyaannya adalah kenapa kemudian barang-barangnya kemudian juga hilang gitu ya, jadi mengaburkan apakah sebenarnya motifnya materi atau betul cemburu sih gitu ya. Nah yang saya menduganya memang motif awalnya adalah mengekspresikan kecemburuannya pelaku. Tapi kemudian karena ada ada materinya gitu ya, si korban ini kemudian memiliki harta benda. Nah, si pelakunya kemudian juga mengincar harta benda korban. Nadia menilai bahwa faktor asmara kerap kali menjadi pemicu seseorang nekat melakukan pembunuhan. Jadi memang biasanya ketika pelakunya laki-laki dan korbannya perempuan itu hampir 80% ya bisa dibilang motifnya tuh pasti ada hubungannya dengan asmara, entah itu simpenan gitu ya, biasanya selingkuhannya kemudian hamil dan lain sebagainya. Jadi memang asmara itu selalu jadi motif ketika pelaku dan korbannya berlainan jenis tuh biasanya, termasuk ini gitu ya. Biasanya ketika orang yang berselingkuh dia akan punya kecurigaan lebih besar bahwa pasangannya yang sekarang dia jalani akan berselingkuh juga gitu ya, karena dia selingkuh, jadi dia akan punya kecurigaan yang lebih besar dia diselingkuhi juga. Nah itu yang jadi penyebabnya kemudian dia menghabisi nyawa si korban yang sekarang ini gitu ya. Bak pisau bermata dua, terbuai asmara membuat hati berbunga-bunga. Namun api asmara yang membara tanpa logika justru dapat mendatangkan petaka. Dari Jakarta, Arista Damelia, Zaki Sihab untuk CSI RTV.
Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Putu agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat RTV, kembali lagi bersama saya Brigadir Putu Fungki. Ya sahabat RTV, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan pada kali ini ada pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari sahabat kita saksikan bersama videonya. Waduh, ini apa nih yang dibawa? Mobilnya sekecil ini, yang dibawa sebesar itu. Ini kalau kita lihat ini sepertinya bola plastik mainan anak-anak itu ya sahabat ya. Tapi bisa kita lihat ya bahwa besarnya barang yang dibawa ini mungkin lebih besar nih daripada mobil pengangkutnya nih sahabat. Ini jelas-jelas sangat membahayakan. Kemudian juga ini mobilnya jelas akan melaju sangat lambat dan mengakibatkan kemacetan. Itu juga pasti ya sahabat RTV. Ya sahabat RTV, overloading merupakan suatu kondisi di mana kendaraan mengangkut barang melebihi kapasitas yang seharusnya. Jangan anggap sepele ya sahabat, karena hal ini memiliki resiko yang sangat besar. Kendaraan dengan kelebihan beban jelas ini akan bekerja lebih keras sehingga akan mempengaruhi bagian-bagian dari kendaraan lain. Ya, contohnya seperti rem. Rem akan lebih cepat aus, kemudian riskan akan terjadi remblong. Kemudian juga ini rentan akan pecah ban ya, karena beban yang dibawa ini berat sehingga mempengaruhi beban dari, misalnya nih ya, mobil ini bisa mengangkat maksimal hanya 100 kilo gitu, tapi ternyata beban yang dibawa 200 kilo, otomatis mobil ini akan bekerja 2 kali lebih besar daripada yang seharusnya. Kemudian juga hal ini akan membuat boros akan bahan bakar. Dan sahabat, membawa beban berlebihan ini jelas akan merusak infrastruktur jalan, ya jalan jadi akan lebih cepat berlubang, retak, dan sebagainya. Ya jangan karena ingin menghemat biaya perjalanan, jadi memaksakan untuk membawa beban yang segini banyaknya. Yang mana seharusnya ini bisa dibawa oleh 3 mobil, ini malah dijadikan di 1 kendaraan. Ya semua boleh mengejar untung ya sahabat, tapi tetap kita harus mengutamakan keselamatan. Seorang pria ditangkap tim Resmo Polda Metro Jaya usai melakukan penganiayaan berat terhadap temannya di wilayah Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku menggorok leher dan menusuk perut korban dengan pisau karena sakit hati dan cemburu. Roni alias Bangseng ditangkap di sebuah rumah kontrakan di Gang Surya Mekar 5, Kebalen, Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Gali apa di mana? Hah? Polisi kemudian menggiring pelaku untuk menunjukkan lokasi tempat ia membuang barang bukti pisau yang digunakan untuk menggorok leher temannya. Itu bukan? Ya. Itu? Ya. Itu ya. Polisi akhirnya berhasil menemukan pisau di dasar kali, pakaian berlumur darah, dan motor milik korban. Sebelumnya pelaku menggorok leher temannya sendiri setelah mengetahui korban akan menikahi perempuan yang pernah ia cintai. Di mana pelaku mengajak korban untuk duel di tempat yang sudah disepakati sebelumnya. Di pertengahan jalan, pelaku langsung mengambil pisau yang sebelumnya sudah disiapkan, lalu menyayat leher depan korban dari belakang, lalu menusuk perut dan punggung korban. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari pasal 340 junto pasal 53 tentang percobaan pembunuhan berencana, hingga pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat. Dari Jakarta, Hendra Aryadi, RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan Caratan Subtar Investigasi Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dan sahabat jangan lupa subscribe akun YouTube Caratan Subtar Investigasi untuk mendapatkan informasi kriminal lainnya. Saya Ezra Dianto, terima kasih dan sampai jumpa.